Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Teruntuk para peserta pelatihan penggunaan Digital Children's Literature untuk meningkatkan motivasi belajar dan literasi bahasa Inggris siswa SMA di Kota Padang, yang mana pelatihan ini diadakan pada bulan Juli hingga Oktober 2023. Sebelumnya, diucapkan terima kasih kepada dosen pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan ini, yakni kepada Ibu Leni Marlina, Bapak Zul Amri, dan Ibu Dian Safitri. Selanjutnya, terima kasih juga diucapkan kepada Sekolah Mitra yang bermitra dalam kegiatan pelatihan ini. Terdapat Sekolah SMA Pembangunan UNP, SMA Negeri 4 Padang, dan SMA Negeri 5 Padang. Kegiatan pelatihan ini juga didukung oleh World Children's Literature Community or WCLC. Oke. Perkenalkan, nama saya Abelia Rifanka Andricos, yang mana merupakan salah satu co-instructor dalam kegiatan pelatihan ini. Dan saya di video ini akan menjelaskan mengenai storycanada.com. Oke. Poin yang akan saya jelaskan pertama yakni pengantar storycanada.com. Saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan storycanada.com sendiri. Kemudian menu pada Story Canada. Selanjutnya fitur-fitur pada Story Canada. Dan ada langkah-langkah kegiatan mendengar dan membaca menggunakan Story Canada. Selanjutnya contoh-contoh cerita dan pendukung. Baik. Untuk materi pertama mengenai pengantar storycanada.com. Storybooks Canada adalah sumber daya pendidikan terbuka gratis yang mempromosikan pembelajaran literasi dan bahasa di rumah, sekolah, dan komunitas. Dan artinya bahwa Storybooks Canada ini adalah salah satu website yang mana merupakan jenis dari Digital Children's Literature, itu yang merupakan websitenya secara gratis sehingga dapat diakses tanpa berbayar. Kemudian, sebagai bagian dari proyek Global Storybooks yang menyediakan 40 cerita dengan teks dan audio dalam bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa imigran dan pengungsi yang paling banyak digunakan di Kanada. Dan buku cerita Kanada atau Storybooks Kanada ini dibagi menjadi beberapa level. Ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini adalah tampilan dari website Storybooks Kanada yang terdapat beberapa menu di website ini. Pertama, kita lihat untuk lingkaran pertama di sini itu ada home, kemudian about, how to use this website, and the teachers. Dan di sini menunya itu bisa kita lihat ya, ada 4. Ini tentangnya, kemudian how to use, bagaimana menggunakan website ini, dan ini panduan untuk para guru. Dan selanjutnya di sini terdapat menu change language, yang mana itu bahasanya bisa diubah sesuai dengan pilihan bahasa yang diinginkan. Dan di kanan, paling kanan, terdapat change level. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa level dari Storybook Canada itu terbagi atas 5. Yang membedakannya per level ini adalah dari kosakatanya, dari jumlah kosakata, kemudian level kosakatanya sendiri. Selanjutnya, di sini terdapat 40 cerita, yang dimana ini hanya beberapa tampilannya karena ini ya di screenshot yang paling atas. Jadi kalau di scrolling ke bawah itu bakalan ada sebanyak 40 cerita, yang mana itu terdapat beberapa level tadi, dan itu disesuaikan dengan level kosakata, jumlah kosakatanya sendiri. Oke, kemudian kita kepada fitur pada storycanada.com. Dan di fitur storycanada.com ini, kalau kita klik satu cerita, misalnya diklik yang pertama ini ada level 1, judul ceritanya I like to read. Kemudian diklik dan ini akan muncul seperti ini. Dan di sini ada fiturnya. Yang pertama, yang pertama itu ada audionya. Jadi, untuk Storybooks Canada itu tidak hanya menyediakan berupa bacaan saja, tetapi juga terdapat audionya, sehingga kita akan
membaca sambil mendengarkan audio yang ada. Jadi ketika kita bukakan satu judul cerita tadi, diklik satu judul ceritanya sesuai level dan judul cerita diinginkan akan muncul seperti ini. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah dengan mengklik audionya. Audio diputar, selanjutnya kita akan membaca ke bawah. Jika seandainya kalau kecepatan dari si audio atau native speakernya itu terlalu cepat, itu bisa di-adjust, dimana kecepatannya ini kalau mau diperlambat sedikit, boleh kita pindahkan cursornya, kita pindahkan sedikit ke kiri. Kalau mau sedikit cepat ke kanan. Kemudian selain itu juga untuk membaca offline itu kita bisa unduh, yang mana ada download optionnya di sana, seperti itu. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah kegiatan membaca dan mendengar. Pertama, pengguna mengakses tautan Storybooks Canada, Stories dan untuk mempermudah, cari saja Storybook Canada sehingga akan muncul di internet itu seperti ini, Storybooks Canada. Dan selanjutnya, pengguna mengklik story yang ingin dibaca. Dari 40 cerita tadi, silahkan dipilihkan story yang ingin dibaca. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman bacaan yang sudah dipilih. Seperti yang dijelaskan, kita klik satu cerita yang ingin kita baca, kemudian akan dialihkan ke halaman bacaan yang kita pilih. Selanjutnya, pengguna dapat membaca cerita sambil mendengar audio cerita dan mengatur kecepatan bacaan dengan mengklik icon audio dan speed. Dan ini selanjutnya kita pindah kepada contoh-contoh cerita. Nah, dari 40 cerita, di sini untuk pelatihan penggunaan Digital Children's Literature untuk tingkat SMA Sekota Padang ini, di mana diadakan 3 sekolah mitra, kami dari tim pelatih telah memilihkan 10 cerita dari 40 cerita tadi sesuai dengan level dari peserta pelatihan sendiri, level bahasa Inggris untuk level membacanya, di mana dari level 1, 2, 3, 4, 5 diambilkan level 3, 4, 5. Dan ada 10 cerita yang telah dipilih. Pertama ada Chicken and Millipede, kemudian Donkey Child, Nozable and Three Hairs. Selanjutnya ada Sakima Song, The Next Story, What Fuzzy's Sister Said, Grandma's Bananas, Holiday with Grandmother, The Honey Gets Revenge, and Magozwe and Simbek War. Dan di sini bisa dilihat bahwa jumlah kosakatanya terdapat di sebelah kanan ini dengan durasi, kemudian level cerita, jumlah kosakata yang ada. Dan ini adalah pendukung berupa kompilasi cerita yang akan kita gunakan dalam kegiatan pelatihan ini. Selanjutnya, untuk dari kegiatan pelatihan Digital Children's Literature berupa storycanada.com ini, kami dari tim pelatih juga telah menyediakan berupa beberapa link yang akan bisa diakses nantinya oleh para peserta pelatihan. Ada berupa reading motivation and anxiety, kemudian students vocabulary, students English ability, stories with question and answer. Nah, di sini sebelum penggunaan dari daily activity atau kegiatan membaca hariannya, diharapkan terlebih dahulu para peserta pelatihan itu bisa mencoba untuk mengukur seberapa reading motivation dan anxiety-nya sebelum dan sesudah dari penggunaan daily activity berupa storycanada.com ini. Kemudian seberapa banyak atau seberapa level dari students vocabulary-nya telah dipilihkan dari 10 cerita tadi, kemudian dipilihkan vocabulary-nya, sehingga sebelum dan sesudah apakah ada peningkatan atau tidak dalam pengetahuan students vocabulary yang telah disediakan. Kemudian students English ability, dan untuk storybookscanada.com sendiri itu kami dari pelatih telah membuatkan berupa students English ability, yang mana kemampuan English ability untuk tingkat SMA-nya
akan diukur berupa yang pertama itu ada listening section, kemudian ada reading sectionnya, dan selanjutnya ada writing sectionnya atau written sectionnya. Selanjutnya stories with question and answer, dan ini adalah berupa daily activity atau bacaan harian yang bersumber dari storybookcanada.com sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.